ta. Dia itu Mbak, bandelnya tuh luar biasa. Nggak umum, nggak bisa diterima nalar. Dia itu pasti ngasih pengaruh buruk sama Cak Ayu. Wes tambah aku udah sering ngomong sama sampean. Mawar, kamu nggak bisa nuduh El tanpa ada bukti. Aku tuh ibunya, aku tahu betul siapa El. Ya terserah. Sampean mau belain anak sampean terserah. Tapi aku cuma ngomong ya Mbak Mila. Sampean jangan nyesel. Kalau sampai nanti suatu saat cambet. Yang, itu kangen banget tau kita tuh berduaan kayak gini. Padahal ya, baru sebentar tuh kita tuh disuruh jaga jarak. Cuman entah kenapa waktu tuh kayak berjalannya tuh lama banget. Aku juga kangen sih. Tapi emang bener tahu kata orang kalau setiap hubungan itu pasti ada ujiannya. Tapi kalau kita udah ngelewatin ujiannya dengan baik, terus kita nggak yang macam-macam, pasti kita semakin kuat. Itu pasti Ayang. Tapi semoga aja nih jadi kenyataannya nggak cuman mimpi-mimpi biasa. Makanya kita semakin hari ke depannya kita harus semakin jujur satu sama lain, kita harus saling terbuka. Kalau kita ada masalah kita ceritain, jangan saling pendam sendiri. Jadi kalau aku ada masalah kamu harus tahu duluan, begitu juga sebaliknya. Gue udah gak jujur sama Ayang kerupuk kulit soal anak-anak yang minta contekan sama Tasya tadi. Duh, gue jadi ngerasa bersalah. Yang Iya. sih? Enggak, aku dengar. Aku dengar omongan kamu. Terus kenapa diem? biasaan. Gini Yang. Pertama-tama aku mau minta maaf banget ya sama kamu. Soal itu tadi anak-anak geng kabel sama Tasya. Ya, sebenarnya Tasya itu bukan ngajarin anak-anak geng kabel lainnya matematika. Terus? Iya. Jangan marah ya. Nggak mau, nggak bisa janji. Janji dulu. Mau cerita apa nggak? Ya udah aku Iya. buruan. Tapi sebenarnya Tasya itu sama anak-anak geng kabel lainnya mengatur strategi supaya bisa kasih contekan matematika ke anak-anak geng kabel. Termasuk kamu? Aku enggak kalau aku mah enggak nyontek. Dulu iya, sekarang enggak. Setelah aku kenal kamu enggak. Udah aku tinggalin tuh semua contek-mencontek segala macamnya udah aku tinggalin. Sekarang tuh aku percaya diri aja gitu. Bohong, aku tahu. Enggak bohong. Serius, duduk dulu. Serius. Duduk dulu. Iya, kamu harus percaya sama aku. Aku enggak ikut contek-mencontek. Tapi ya? Dengar dulu. ini aku dengerin. Yang mau nyontek itu Nadif, Davin, Ani, si kembar Bonbon. Aku datang tadi ke food truck, ya, cuma mau tahu strateginya mereka, lalu aku mau gagalin strategi contek-menyontek mereka besok. Supaya mereka itu bisa sadar bahwa belajar itu penting, gak ngandelin orang lain pas lagi ujian gitu. Oke, kalau itu aku setuju, tapi caranya piye? Tapi percaya kan? Gas. Enggak 100%, cuman ya udah. Serius aku buktiin sama kamu. Jadi gini nih, aku tuh sebenarnya punya cara yang dahsyat. Jadi besok ketika lagi ada di apaan sih, orang aku belum selesai ceritanya. Enggak. Bener gak sih? Apa sih? Ocha nelpon dari tadi. Aku lupa kalau HP aku disalin dan aku harus pergi ke pom bensin sekarang juga. Aduh, udah kelamaan ya kita ya? Ya menurut... Yaudah ya. Ceritanya nanti lanjut aja di jalan. Ayo, Ayang. Bahaya ini. Aduh siapa yang di luar ya? Aduh ini tolong bukain pintunya. Neng Non. Aduh
Alah, 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 alah. Neng Non, lampunya mati Neng, ini pintu bukain. Neng, Neng bukain pintunya tuh Neng, ini lampunya mati. Aduh, Neng. Oke. Guys, sorry ya kita lama. Mana? Ih, kowe sih nang jero. Ih, kowe bilangnya 30 menit, ini udah lebih dari 30 menit. Iya, maaf. Itu terus gimana itu dia? Waduh. Udah, mending kamu pulang sekarang. Kalau Mang keluar, matilah kita semua. Bener. Ya udah. Udah, sini. Aku aja begitu. Kamu masuk aja. Ih. Ini dulu aja. Udah, ya udah dalam kamar mandi kan? Ya udah santai aja. Ya udah cepetan Rifki, aduh. Dah yang. Jangan batek udah say. Michelle. Udah, ayo. Kenapa jadi horor begini? Aduh, Neng Non, bukain pintunya Neng. Aduh, udah malam ini Neng Non, jangan bercanda tuh Neng. Neng, bukain pintunya. Neng Non, bukain. Aduh, kumaha ya. Neng Non, bukain. Jangan dia. Kamu kenapa sih? Nyebelin banget. Sya, kondisinya Oma gimana, Sya? Apa lagi sih? Oma udah baik-baik aja. Kamu ngapain aja sih dari tadi? Sesibuk itu? Sampai nggak bisa balas chat ataupun angkat telepon. Kamu nggak khawatir ya sama oma kamu yang lagi sakit? Sya, apaan sih? Nggak usah sok tahu di saat kamu nggak tahu apa-apa ya. Dan nggak usah juga sok peduli sama Oma. Maksud kamu apa sih, Ta, ngomong kayak gitu, ha? Bodoh banget, Okta. Kenapa gue harus ngomong gitu ke Tasya? Jawab aku. Maksud kamu apa? Jadi kamu pikir selama ini aku pura-pura peduli sama oma kamu? Aku beneran peduli sama oma kamu, Okta. Tasya, aku lagi gak mau berdebat. Aku capek. Apa sih? Kamu tega banget ngusir aku. Kamu malah ninggalin aku, padahal kan aku niatnya baik. Nah, tadi kamu bohong sama aku. Kenapa sih, Tak, kamu nyebelin banget nih? Ibu, Okta lagi ngajar les ya, Bu? Nggak ada, Mbak. Tadi Mas Okta ngabarin saya katanya hari ini dia nggak bisa ngajar les anak saya. Katanya sih ada keperluan yang mendesak, Mbak. Kenapa sih, Tak? Kamu gak jujur sama aku. Kenapa harus ditutup-tutupin? Sebenarnya apa sih yang kamu lakuin? Permisi, Non. Permisi, Non. Iya, masuk, Bi. Kenapa, Bi? Non, di luar ada tamu, Non. Duh, siapa sih, Bi? Bilang deh, Bi, sama dia saya lagi gak pengen ketemu siapa-siapa. Tapi, Non, tadi dia udah ngancem, Non. Kalau Non nggak ketemuin, dia nggak mau pulang, Non. Aduh, siapa cowok? Nah, bener, Non, cowok. Ya udah deh, ntar saya temuin. Makasih ya, Bi. Permisi, Non. Iya.
Jangan-jangan itu Okta. Pasti dia datang ke sini buat minta maaf sama gue. Dasar kulkas. Halo? Udah sampai rumah belum? Belum nih, bentar lagi nyampe. Emangnya kenapa? Gue tadi mau ngomong apa ya? Kok jadi lupa sih? Ya, dasar nenek. Belum tua udah pikun. Ih, beneran gue tuh serius loh. Gue pengen ngomong penting tapi gue lupa. Bilang aja lu mau perhatian sama gue kan. Mau mastiin kalau gue udah nyampe rumah apa belum. Udah mulai posesif nih ceritanya. Kalau GR sih, ya udah deh gue inget-inget dulu nanti kalau gue udah ingat. Ntar gue telepon lo lagi. Ya biar lo nggak GR malam-malam karena ngira gue posesifin lo. Emang gue salah ya? Pertanyaan lo jebakan nih. Ya udah deh. Nanti kalau lo udah sampai rumah, lo langsung mandi terus istirahat ya. Nah, tuh. Kan? Perhatian kan? Gue tuh emang perhatian sama semua orang tahu. Ih, jangan GR lu. Ya nggak apa-apa, tapi setahu gue perhatian itu tanda-tanda kasih sayang. Ih, udah deh. Makin ngaco lo ngomongnya. Oke lah, gue ada satu pesan aja buat lo. Apa tuh? Posesif nggak apa-apa, cuman jangan berlebihan. Ntar gue kabur lo. Brian, ih, lo tuh kenapa sih? Udah deh, mending gue matiin aja ya sekarang. Bye. Bye. Kamu tuh kenapa sih ngeselin banget? Kamu tuh udah ngecewain aku, sadar gak sih? Kamu tuh gak pernah ngehargain aku. Nyebelin, ngeselin. Ih, lihat aja aku bakal siram kamu pakai air ini supaya kamu berubah tuh ya dari kulkas jadi mencair. Lihat aja nih. Doanya air aku doain dulu supaya kamu berubah. Rehan. Supirman, kamu tuh loh, kok bisa-bisanya pulang tapi nggak sama Cak Ayu itu loh? Hah? Aduh Nyonya, punten Nyonya. Jadi tadi teh saya mengalami kejadian horor Nyonya. Saya teh tadi terjebak di dalam toilet. Saya sampai frustasi Nyonya. Tapi tiba-tiba Nyonya pintu terbuka Nyonya. Setelah pintu terbuka, saya ngibrit langsung Nyonya. Aduh, sampai punten Nyonya, sampai saya lupa sama Neng Non sama temen-temennya ketinggalan. Aduh. Bentar Pak Firman. Jadi sebenarnya kamu itu belum nganterin teman-temannya El sampai rumah? Belum, Bu. Jadi tadi pas saya berangkat ke sana itu, di tengah jalan tiba-tiba saya dicolek sama Neng Non. Pak Firman, ini teman saya mau pipis katanya kebelet. Ya udah saya langsung aja masuk ke dalam pom bensin. Saya mungkin berpikirnya itu mungkin, aduh ada penunggunya Nyonya. Penunggu apa sih? Ya penunggu toilet itu Nyonya, makanya sampai saya, aduh. Itu pasti Cah Ayu sama temen-temennya ngunciin kamu di kamar mandi. Soalnya kenapa? Teman-temannya Cah Ayu tuh mau ngasih bantuan Cah Ayu biar ketemu sama si cowok bedik Rifiki itu. Nah, kalau itu saya nggak tahu Nyonya. Mawar, kamu kok bisa punya pikiran seperti itu? El itu nggak mungkin ngelakuin hal itu. Dia udah janji sama kita kan, kalau dia akan jaga jarak sama Rifki. Loh, Mbak, kamu tuh ya apa sih? Kamu tuh nggak tahu Rifki Cambedik anaknya Mas Roy itu tah? Dia itu Mbak, bandelnya tuh luar biasa, nggak omong, nggak bisa diterima nalar. Dia itu pasti ngasih pengaruh buruk sama Cak Ayu. Wes tambah aku udah sering ngomong sama sampean. Mawar, kamu nggak bisa nuduh El tanpa ada bukti. Aku tuh ibunya, aku tahu betul siapa El. Ya terserah. Sampean mau belain anak sampean terserah. Tapi aku cuma ngomong ya Mbak Mila. Sampean jangan nyesel. Kalau sampai nanti suatu saat Cambet